warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam Senin ini kita dipertemukan ya di tadarusan rutin yang udah dari Lebaran belum dijalankan kembali, dan alhamdulillah besok ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, masya Allah masih menyempatkan diri untuk tadarusan. Setidaknya kan kalau misalnya lapar kita makan, kalau kita butuh ilmu kita nambah ilmu, kalau rohaninya yang kurang berarti harus ditambah rohaninya, jadi harus seimbang gitu. Di sini mau nekanin tentang niat juga. Mungkin dari rumah niatnya mau melatih membaca Qur'annya, diseringin lagi gitu, insya Allah ada nilai pahalanya. Terus apa lagi ya? Ini kita mau belajar bareng-bareng aja ya. Tadi sempat kita baca surat An-Nisa ayat 34, di mana bunyinya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Semua laki-laki itu pelindung, pemimpin bagi perempuan. Bukan laki-laki dilebihkan atas perempuan, bukan, tapi di sini konteksnya tujuannya laki-laki mau itu suami ataupun ayah ataupun kakak ataupun adik itu fitrahnya melindungi perempuan. Kemudian kalau di bahasa Arab itu ada yang namanya balaghah, dilebih-lebihin. Asalnya dari kata qaim, iqomah sholah, jadi mendirikan. Jadi dia berfungsinya laki-laki itu menunaikan tugasnya gitu. Tapi kalau qawwam terus menerus, jadi nggak cuma sekali aja dilakuin, tapi terus menerus. Jadi fitrahnya tuh melindungi perempuan. Nah kalau perempuan di sini disebutin fasalihat qonitat, jadi nggak cukup buat jadi solihah aja tuh nggak cukup, ada lanjutannya qonitat, hafizat, jadi dia selalu menjaga rahasia rumah tangga gitu dan lain sebagainya. Terus ini ya teman-teman, kita ke Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kata ini diawali dengan huruf jar, bi itu artinya dengan. Kalau kita bilang di masjid nggak ada apa-apa gitu, cuma di masjid ada kata yang kurang nggak? Begitupun dengan Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kenapa? Jadi ketika kita mengucapkan basmalah itu ada dua yang maknanya dua pemahaman. Yang pertama maknanya aku memulai dengan bismillah. Jadi ketika kan Islam udah mengatur semuanya atau teman-teman, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ketika itu dimulai dengan basmalah, maka udah lengkap gitu. Bismillah, aku makan. Oh ternyata pekerjaan kita selanjutnya itu yang jadi pelengkapnya bismillah. Di masjid aku sholat gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, anak aku makan. Bismillahirrahmanirrahim, aku masuk kamar mandi, masuk WC gitu. Terus Ar-Rahmanirrahim, dari bismillah apa? Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itu yang Ar-Rahman itu berbeda dengan Ar-Rahim. Bedanya apa? Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk, dan hanya Allah tuh mengasih untuk yang kafir juga diberi kehidupan yang sama dengan orang mukmin. Bahkan kadang-kadang orang yang kafir itu malah lebih kaya, lebih sejahtera, lebih mapan. Tapi ternyata ada sifat rahim. Rahim itu khusus diberikan Allah buat orang mukmin dan di hari kiamat besok. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin kan memiliki hari pembalasan. Ketika kita menggunakan Rahman dan Rahimnya, tentu di situ ada kelanjutannya.
Jadi besok di akhirat ditanya, Allah udah beriin kamu semuanya, udah memberikan rahmat kasih sayang, terus apakah kamu menggunakannya dengan baik gitu. Malik yaumiddin, jadi ada pembalasannya, nggak serta-merta Allah mengasih kasih sayang, tapi juga ada kelanjutannya. Terus ayat selanjutnya apa? Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Yang pertama iya karena budu wa iya karena nasta'in. Yang pertama disebutin beribadah dulu, baru meminta pertolongan. Budu wa iya karena nasta'in. Kemudian dan doa yang pertama kali kita panjatkan, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Pertolongan apa yang kita dibutuhin pertama kali, bahkan ketika tersesat, yaitu petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu dari kata hada, al-muhtada juga dari kata huda, yang artinya petunjuk. Bahkan hidayah itu ada kaitannya dengan hadiah. Jadi hadiah terbesar dalam hidup kita tuh ya petunjuk itu sendiri, teman-teman. Petunjuk itu anugerah terbesar. Makanya di Al-Fatihah ini ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Terus jalan yang kayak mana gitu kan, ada penjelasannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan yang sesat. Jadi jalan petunjuk an'amta alaihim, siapa sih orang-orang yang udah Allah beri nikmat? Yakni nabi-nabi terdahulu gitu. Jalannya orang-orang soleh, jalannya para nabi, jalannya para syuhada yang udah kita lewati. Sama halnya ketika kita lagi kerja atau lagi kuliah. Ketika kita meminta pendapat, kita mintain siapa? Minta solusi. Ke orang-orang yang udah alumni, orang-orang yang udah pro, kita tanyain. Begitu juga ketika kita hidup, seharusnya kita meminta gambaran atau punya gambaran itu dari orang-orang terdahulu, gimana sih kehidupannya, gimana ya nabi-nabi dulu kok bisa menerima cobaan yang banyak, tapi juga dilewati dengan penuh kesabaran dan lain sebagainya. Dan bukan jalan orang yang dua golongan. Yang pertama maghdubi alaihim. Kenapa kok maghdubi alaihim? Mereka udah punya ilmunya tapi nggak diamalkan. Misalnya kita beri nasihat ke adik, dek kamu nanti jangan main malam-malam ya, tapi ternyata dia melanggar. Pantas dong kita marah? Pantas enggak? Soalnya dia melanggar apa yang udah dia tahu. Sebaliknya kalau waladdallin itu orang yang tersesat, jadi dia nggak punya ilmunya tapi mengamalkan apa-apa yang nggak ada ajarannya. Jadi ketika kita memilih nih, mending aku nggak usah punya ilmu aja deh, daripada nanti aku punya ilmu tapi nggak diamalin, tapi ternyata dua golongan ini sama-sama bukan yang kita harapin, teman-teman. Jadi yang kita harapin tuh yang seimbang, yaitu yang Allah beri nikmat, mereka punya ilmu, juga mereka mengamalkannya. Terus apa lagi ya? Di sini saya mau nyinggung ini, teman-teman, doa-doa dalam Al-Quran. Jadi ketika nabi-nabi itu, ketika kita pengen tahu gimana sih kehidupannya nabi-nabi terdahulu yang punya cobaan besar tapi bisa dilewati, itu salah satu di antaranya Nabi Musa dan Nabi Nuh. Ketika Nabi Musa membunuh orang, melakukan kesalahan, dia kan dari Mesir tuh ketemu Firaun kan, lari ke Madian, di desa Madian. Nah di sana ada doa yang spesial yang diucapin Nabi Musa. Doanya Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, itu di surat Al-Qasas. Nanti teman-teman cek aja di surat Al-Qasas itu. Nabi Musa nggak minta harta, nggak minta diselamatin, nggak minta istri juga di sana. Dia cuma berdoa, Robbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima anzalta terhadap apa-apa yang engkau turunkan kepadaku, ilayya min khairin, dari kebaikan-kebaikan fakir.
aku sangat membutuhkannya. Jadi saat itu Nabi Musa cuman pengen berbuat kebaikan. Nah, dan di situ dia ketemu putranya Nabi Syuaib, terus dan akhirnya bantuin mereka ngasih minum domba-dombanya kan, dengan di situ ada laki-laki banyak. Terus yang perempuannya tuh canggung mau ngasih minum juga, tapi kan harus gantian, jadi dia nungguin. Kemudian Nabi Musa nolongin, dan habis itu Nabi Musa kembali ke tempat bawah pohon gitu loh. Jadi dia udah dapat kebaikan nih, udah bisa nolongin orang. Nah terus akhirnya ada kelanjutannya, dia dikenalin sama anaknya Nabi, dinikahin, dapat pekerjaan, dapat gaji. Dan itu cuma dari satu doa teman-teman. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dia cuma pengen bisa berbuat kebaikan, dan akhirnya Allah kabulkan itu semua dan ditambah dengan bonus-bonusnya. Terus yang kedua teman-teman, doanya Nabi Nuh yang kita udah tahu. Nabi Nuh di kapal, terus pokoknya kan dia sebel banget kan, kok kaumnya nggak pernah dengerin aku sih gitu kan. Pokoknya dia udah kayak putus asa, dan dia mengira dia itu pantas dong kalau itu manusiawi, nggak mau lagi di kaumnya, terus pergi jauh gitu kan. Dan akhirnya dia ditelan sama ikan apa teman-teman? Ikan paus tuh. Kapal itu. Kok Nabi Nuh sih? Yunus. Nabi Yunus yang dimakan sama kapal ikan paus. Ikan paus ya. Di situ doanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya simpel banget, itu aja. Tapi maknanya luar biasa teman-teman. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Nah, Tuhan tuh maksudnya apa? Gak ada yang patut disembah, gak ada yang patut dicintai sepenuhnya, gak ada yang patut ditaati sepenuhnya kecuali anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya apa nih teman-teman? Jadi ketika kita udah menyebutkan emang Nabi Yunus berbuat syirik ketika kita la ilaha illa anta? Emang mengucap la ilaha illallah itu ketika kita berbuat syirik atau pengen masuk Islam aja? Enggak teman-teman. Jadi la ilaha illa anta itu untuk menguatkan komitmen kita terhadap Islam. Nah, kita kan membaca syahadat berulang kali di sholat, ketika azan, ada kalimat syahadatnya semuanya. Nah, di situ kita memperbaharui komitmen keislaman kita. Nah, jadi bukannya kita masuk ke Islam lagi, enggak, tapi diperbarui kembali keislamannya. Kemudian subhanaka, maha suci engkau ya Allah, engkau maha sempurna. Sesungguhnya aku banyak kelemahannya, aku mohon maaf. Jadi di kalimat tasbih ini, subhanaka ini udah ada penisbatan kesalahan itu ke kita. Jadi ketika kita punya banyak salah, namun Allah bebas dari kesalahan. Ketika kita punya musibah, nggak boleh disalahin Allahnya gitu. Bahkan ketika itu Nabi Yunus juga mengakui kesalahannya. Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku itu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi di situ apa teman-teman, saat kamu menyatakan bahwa Allah itu maha sempurna, maha suci Allah, maka harus selalu diiringi dengan pernyataan kesalahanmu. Bahkan di kondisi-kondisi tertentu nih teman-teman, bagi kita nggak mudah kan mengakui kesalahan itu. Yang salah dia kok, yang salah dia. Ya Allah, aku tuh udah berusaha gitu. Biasanya kalau kita manusiawi bilangnya, aku tuh udah berusaha, perasaan juga kesalahanku nggak salah-salah banget, kenapa ya aku kok dapat teguran yang besar banget, bahkan sampai aku ditelan paus gitu kan. Tapi Nabi Yunus sikapnya nggak gitu teman-teman. Dia mengakui semuanya kesalahannya dia gitu. Jadi mau orang lain, dia nggak mikirin kaumnya lagi, nggak mikirin kesalahan kaumnya, nggak ngungkit-ngungkit kesalahan kaumnya, nggak. Cukup dia introspeksi diri sendiri dan
Doanya cuma simpel, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bahkan di situ Nabi Yunus juga enggak meminta untuk diselamatin, enggak. Ya Allah keluarin aku dong dari perut ini. Enggak, dia enggak berdoa kayak gitu. Tapi dia berdoanya simpel aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan di salah satu hadis teman-teman, barang siapa yang membaca doa ini ketika sedang ada musibah, maka Allah pasti akan menolongnya. Jadi kalau teman-teman mau hafalin bareng-bareng nggak teman-teman? Boleh. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz dzalimin. Nah, nanti saya share di WA. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz dzalimin. Ada yang mau bertanya teman-teman atau mau nambahin atau punya pendapat lain mungkin dari yang udah saya sampaikan atau nambahin atau mau komentari? Oh, Mbak Yopi. Saya Allah merenung loh Mas. Ya makasih Mbak Nida berbagi ilmunya. Asupan udah lama enggak. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Kan besok ini kan tadi saya juga baru dapat ilmu tentang Anisa tadi, tentang persiapan pernikahan. Bahkan kalau misalnya tentang alat-alat reproduksi wanita yang udah siap nikah, bisa tanya Bidan Yopi. Di situ ternyata butuh persiapan menikah itu. Iya. Karena ya gitu, nggak bisa autopilot ya Pak. Iya. Enggak modal cinta tok, ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada tambahan? Mohon maaf besok udah nambah ini waktunya jadi panjang. Enggak apa-apa. Saya suka juga kapok ini ya. Biasanya kan itu jual langsung boleh. Berarti nek ini kan tambah. Oke, tambahan. Kata subhanallah ini kita baca pas apa teman-teman? Pas lagi rukuk, lagi sujud kita baca subhan kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika rukuk dan sujud itu, rukuk kan penghormatan. Benar-benar kita tuh subhan. Allah Maha sempurna. Maha suci Engkau ya Allah. Dan ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi dan segala pujian untukmu. Ketika kita lagi sujud kan kita lagi di posisi terendah tuh teman-teman. Nah, tapi kita mengakui bahwa Allah yang maha tinggi gitu. Jadi pas kita lagi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi mungkin pas Nabi Yunus berdoa itu kan belum ada bahasa Arab. Jadi ketika ini translate-nya dari bahasanya itu ke bahasa Arab kan di Al-Quran. Jadi teman-teman mungkin ketika minder nih belum bisa bahasa Arab, nggak perlu minder. Nah, ketika kita udah tahu maknanya, mau pakai bahasa apapun, insya Allah Allah tetap dengerin gitu. Jadi mungkin pelan-pelan aja belajar bahasa Arab nih, karena mungkin ini kan gitu.